Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah palang rezeki. Nanti kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Tapi sebelumnya saya mau coba menepati janji saya dulu tadi kepada jamaah yang ada di rumah. Karena saya mau bagi-bagi rezeki. Ada 2 juta rupiah yang akan dibagikan kepada 2 penelpon pada hari ini. Yang bisa menjawab kuis yang dipersembahkan oleh Omepros. Nah ini gampang banget nih kalau saya bilang. Omepros passwordnya adalah... suplemen sehat, bantu kurangi lemak darah. Coba sama-sama Ibu ya, kita bantu ya Bu ya. Omepros, apa Bu? Suplemen sehat, bantu kurangi lemak darah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Alhamdulillah nih bagi-bagi rezeki nih. Sehat, bantu kurangi lemak darah. Sambil kita tunggu di telepon yang masuk, saya mau kasih info dulu nih. Penting kepada ibu-ibu jamaah yang ada di studio, yang di rumah juga nih. Yang hobinya makan gulai, makan cincang, daging, sate kambing, itu emang enak banget. Tapi jangan terlalu sering. Karena makanan-makanan ini nih yang berlemak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol darah. Ini bahaya loh Bu ini. Nah maka dari itu imbangi dengan olahraga teratur dan bila perlu minum Omepros. Food supplement yang mengandung omega 3, 6, 9 serta dilengkapi dengan DHA, EPA, GLA plus vitamin E yang bersumber dari bahan alami dan teruji secara klinis membantu kurangi lemak darah. Mungkin sebagian orang yang belum pernah melihat produknya, ini ada produknya di tangan saya. Jangan sampai salah beli karena kalau misal saya salah beli kita nggak tahu nih khasiatnya seperti apa. Kalau ini insya Allah sudah teruji luar biasa. Nah sehingga bisa menurunkan resiko terkena serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Dan Omepros ini nih yang jelas sudah halal dari Islamic Service of America, ini udah dapat sertifikatnya nih. Dan cara konsumsinya itu juga gampang sekali. Gampang sekali nih. Nih penjelasannya adalah bila lemak darah atau kolesterolnya sedang tinggi di atas 200 mg per dl, Omepros itu bisa diminum 3 kali sehari masing-masing 1 soft kapsul setelah makan. Nah untuk pencegahan dan pemeliharaan cukup 1 kali sehari 1 soft kapsul setelah makan. Baik dikonsumsi dari usia 18 tahun sampai usia lanjut. Pokoknya solusi untuk kolesterol atau lemak darah yang tinggi hanya Omepros. Suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Kita berbagi informasi juga dapat pahala kalau memang ini sangat dibutuhkan oleh orang lain. Ayo buat jamaah yang di rumah, kita tunggu telepon masuknya. Langsung aja sekarang ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Oke. Assalamualaikum Omepros. Omepros. Waalaikumsalam. Omepros. Suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Dengan ibu siapa di mana ini? Ibu Rika di Cakung. Ibu mana? Ibu siapa Bu? Rika. Ibu Rika di Cakung. Iya. Assalamualaikum Cakung. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu Rika. Sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Ibu mau rezeki Bu, pagi-pagi Bu. Alhamdulillah ada 1 juta rupiah nih Ibu disiapkan Ibu ya. Udah siap belum Bu? Siap. Siap ya Bu ya. Iya. Baca doa dulu ya Bu. Mudah-mudahan rezekinya buat Ibu Iya, nih. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Ibu Rika. Iya. Bila lemak darah kolesterol sedang tinggi, Omepros bisa dikonsumsi sebanyak A. 3 kali sehari masing-masing 1 soft kapsul. B. Sebotol sehari. A. 3 kali sehari 1 kapsul. Ini ibu ini menyimak luar biasa nih. Jawabannya gimana ibu-ibu? Betul ya, 1 juta rupiah persembahan dari Omepros, suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Terima kasih banyak Ibu Rika. Jangan lupa pajak ditanggung oleh penelpon. Oke, sekarang kita kasih kesempatan yang kedua nih. Masih ada 1 lagi, 1 juta rupiah lagi nih. Bismillah, mudah-mudahan buat yang nonton setia Islam Itu Indah dapat rezekinya nih. Langsung aja ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Sudah ada yang masuk, langsung aja kita angkat lagi teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omepros. Suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ini juga orang-orang yang pagi-pagi ini nelfon semangat-semangat semua nih. Mudah-mudahan pintu rezekinya bagus semua nih, alhamdulillah. Dengan ibu siapa di mana Ibu? Erna di Cianjur. Ibu Erna di Cianjur. Assalamualaikum Cianjur. Wah ini ada saudaranya di sini nih. Ini ada orang Cianjur juga nih di sini nih tapi nggak bawa beras. Oh salah ya Bu ya. Maaf Bu, Jangan digituin, nggak boleh. Oh iya Pak Ustadz, bercanda Pak Ustadz. Bu Erna udah siap Bu? Iya. Udah siap ya? Ini mudah-mudahan rezekinya Ibu nih Bu. Bismillah ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa judul tema Islam Itu Indah pagi ini? A. Palang rezeki. B. Palang sekali nasibmu. A. Palang rezeki.
Ibu Ustaz Oki ketawa-ketawa. Bener nggak Ustaz Oki jawabannya? Betul. Yeay, 1 juta rupiah persembahan dari Ome Pro suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Selamat Ibu Erna, terima kasih banyak. Jangan lupa pajak ditanggung oleh penelpon. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget bisa bagi-bagi rezeki ya. Inilah nih rezekinya orang yang bangun pagi, Bu. Pagi-pagi tuh bangun, habis sholat subuh nonton Islam itu indah. Nah sekarang nih buat jamaah yang di rumah yang udah gak sabar langsung pengen mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Langsung aja kalau gitu kita kasih kesempatan Ustazah Oki untuk memberikan kisah teladannya. Tepuk tangan dulu dong Bu. Kisah yang diambil dari hadis riwayat Muttafaqun alaih. Kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Pada suatu ketika, 3 orang sedang berjalan bersama-sama untuk sebuah keperluan. Mulanya langit begitu tenang, udara, angin semilir, matahari bersinar dengan sangat terang benderang. Semua suasana sangat damai dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Mereka saling berbincang-bincang satu sama lain. Terus berjalan sampai akhirnya di tengah-tengah perjalanan perlahan-lahan ketika mereka bertiga melihat ke atas langit, langit perlahan-lahan mendadak gelap. Kemudian mulai turun hujan rintik-rintik yang pada akhirnya semakin lama hujan tersebut semakin deras disertai dengan suara guntur yang menggelegar membuat mereka pada akhirnya harus berlari mencari tempat berteduh. Belum sampai di situ cuaca semakin buruk. Yang tadinya hanya hujan semakin deras, namun lama-lama bebatuan mulai dari batu-batu yang kecil sampai batu-batu yang besar tanah longsor sehingga mengakibatkan mereka lari terbirit-birit hingga akhirnya berteduh di dalam sebuah gua. Ketika mereka berteduh di dalam sebuah gua, terdengar suara yang sangat kencang sekali. Ternyata ada batu yang sangat besar di atas sebuah bukit menggelinding dan menutup pintu dari gua tersebut. Yang tadinya gua masih terang tiba-tiba mendadak gelap, tidak terlihat sama sekali. Mereka pun menjadi panik. Apa yang kita lakukan di dalam gua yang gelap gulita seperti ini? Bagaimana kalau kita terus-menerus berada di sini? Kalau kita mati di sini, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui jenazah kita, mayit kita. Kalau kita mati di sini, siapa yang bisa menolong kita? Kita terjebak di sini, maka yang harus kita lakukan, kita harus memindahkan batu ini, kita harus menggeser batu ini, kita harus keluar dari gua ini, kata mereka bertiga dalam keadaan panik. Maka mereka bertiga pun saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk mendorong batu yang telah menutupi pintu gua tersebut. Ternyata apalah daya, batu tersebut sangatlah besar dan berat. Gua tetap terus gelap. Dan kemudian mereka pun akhirnya berpikir merenung satu sama lain. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah agar Allah bisa menyelamatkan kita, agar batu ini bisa perlahan-lahan mulai menggeser dan menjadi ringan ketika kita dorong. Apa yang harus kita lakukan? Kata mereka, saling berdiskusi satu sama lain. Coba silahkan kalian sebutkan amalan-amalan apa yang membuat pada akhirnya Allah bisa menolong kita. Maka orang pertama pun berkata dan mengangkat tangannya. Wahai Allah, aku adalah orang yang sangat mencintai kedua orang tuaku. Pekerjaanku setiap harinya salah satunya adalah aku selalu menyediakan makan dan minuman untuk kedua orang tuaku. Dan aku tidak pernah memberikan jatah makanan dan minuman orang tuaku kepada istriku, kepada anak-anakku. Pernah suatu ketika orang tuaku yang sudah sangat tua renta tengah terbaring di kasur dan kemudian aku memegangi susu di samping tempat tidurnya. Aku tidak tega membangunkan kedua orang tuaku sampai akhirnya hingga pagi aku terus memegang susu tersebut agar kalau orang tuaku merasa haus aku bisa langsung memberikannya. Aku lakukan itu semata-mata demi mengharap wajahmu wahai Allah. Aku lakukan itu karena wujud cintaku kepadamu wahai Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tuaku. Kalau menurutmu wahai Allah ini adalah amalan terbaik yang pernah aku lakukan. Tolong wahai Allah geserlah batu ini agar kami bisa selamat dari gua ini. Maka ketika itu seketika batu pun tergeser perlahan. Mulai terlihat celah sedikit tapi celah tersebut masih terlalu sempit untuk mereka bisa keluar dari batu tersebut. Orang kedua pun mengatakan, wahai Allah aku ini adalah orang yang karena mengharap ridhomu menghindarkan diriku dari zina. Aku sangat mencintai seorang gadis wahai Allah. Gadis ini sebenarnya adalah sepupuku, sangat ingin aku nikahi tapi dia tidak pernah suka padaku, dia tidak pernah mau padaku. Suatu ketika ada musim panceklik dan gadis ini sangat kelaparan. Dia meminta uang kepadaku dan aku berikan dia 120 dirham dengan syarat dia mau berzina denganku.
Maka gadis itu pun menyerahkan dirinya padaku. Saat kami sudah berdua, saat aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku mengingatmu wahai Allah. Aku menghindarkan diriku dari zina wahai Allah. Karena aku takut kepada murkamu wahai Allah. Aku tinggalkan gadis yang aku cintai karena aku lebih mencintaimu wahai Allah. Wahai Allah, kalau engkau merasa bahwa perbuatan yang aku lakukan benar demi mengharap ridhomu, tolong geser batu ini dan selamatkan kami di dalam gua yang gelap ini wahai Allah. Dan perlahan-lahan batu pun kembali menggeser. Namun tidak cukup untuk mengeluarkan mereka semua di dalam gua tersebut. Lalu ada orang yang ketiga dengan mengatakan, wahai Allah, pernah pada suatu ketika aku memiliki banyak sekali pegawai. Pada suatu hari aku memberikan seluruh pegawai-pegawaiku gaji-gaji mereka. Namun ada satu pegawai yang tidak datang dan tidak aku berikan upahnya. Maka upah itu aku investasikan sehingga berkembanglah dari upah orang tersebut menjadi onta, menjadi sapi, menjadi kambing dan beranak pinak dan banyak sekali binatang-binatang ternak. Harta yang aku dapatkan dari upah orang tersebut. Namun suatu ketika pegawai tersebut datang padaku dan menagih upahnya. Lalu aku katakan, upahmu adalah seluruh yang sudah beranak pinak ini, ambillah. Dan ia mengambil seluruhnya dan aku tidak mendapatkan apa-apa lagi. Aku mengharapkan ini, mengharapkan hanya ridhomu wahai Allah. Maka batu itu pun pada akhirnya terbuka dan mereka pun bisa selamat keluar dari gua yang gelap gulita ini. Kisah ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, inilah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa beramal solih. Allah Maha pemberi rizki, Allah Ar-Razak. Allah memberikan rizki kepada orang yang taat, kepada orang yang tidak taat. Allah berikan harta, Allah berikan kesehatan. Namun Allah berikan rizki yang tidak hanya berupa harta, kesehatan, keamanan, keberkahan di dalam hidup dan juga syurga yang merupakan rezeki tertinggi pada orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal solih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sederhana ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Mau rezekinya banyak, silahkan senantiasa berbuat amal kebaikan demi lillah karena Allah Ta'ala. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat jamaah yang ada di studio juga nih, luar biasa nih. Kalau kita berbicara tentang rizki itu gak selalu hanya duit. Iya. Kesehatan, ilmu. Betul, dan ini Termasuk kita harus kita rezeki, sadari hidup nih yang buat jamaah yang di berkah. rumah nih, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang rezeki yang berberkah. Seperti apa? Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.